Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munji Rahayu, absen 18, NPM 19130530643. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945 yang merupakan Badan Penyusun Rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama berlangsung mulai pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan mengenai gagasan negara yang diberi negara Pancasila. Dan 1 Juni 1945, 38 anggota PPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan disahkan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta tersebut menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada 29 Agustus 1945, pengesahan Undang-Undang Dasar dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Naskah rancangan UUD 1945 ini disusun pada masa transisi sidang Badan Pendidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Masa sidang kedua yaitu 10 sampai 17 Juli 1945 dan pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kemudian perkembangan UUD 1945. Yang pertama, periode berlakunya UUD 45 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada tahun 1945 sampai 1950, UUD 45 ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maklumat Wakil Presiden nomor 9 pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Karena MPR dan DPR belum terbentuk waktu itu, maka pada 14 November 1945 dibentuklah Kabinet Semi Presidensial atau semi parlementer yang pertama. Sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama kali dari sistem pemerintahan Indonesia yang terhadap UUD 45. Yang kedua, masa periode berlakunya konstitusi RIS atau RIS pada 1949 pada tanggal 27 Desember 49 sampai 17 Agustus tahun 50. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahannya dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdapat negara-negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan-perubahan UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Yang ketiga, periode UUDS 1950 pada 5 Juli tahun 59. Pada UUDS ini disebutkan sistem demokrasi liberal. Pada periode ini, kabinet silih berganti. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan lancar.
sehingga masing-masing partai memperhatikan kepentingan partainya sendiri atau golongannya. Rakyat Indonesia kemudian sadar bahwa UUD 1950 ini dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok, karena aturan pokok tersebut mengatur bentuk negara, bentuk-bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia. Yang keempat, periode kembalinya ke UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 9 sampai 1966. Pada sidang konstitusional atau konstituante, banyak partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden yang pertama, yang salah satunya memberlakukan kembali UUD 45 sebagai Undang-Undang Dasar dan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Namun, dalam pelaksanaannya ada dua penyimpangan, yakni Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA menjadi sebuah menteri negara. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kelima, periode UUD 45 pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. 6. Periode 21 Mei sampai 99. Pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto diganti oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari wilayah NKRI. Yang ketujuh, periode perubahan UUD 45. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar ini yaitu menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum. Perubahan Undang-Undang Dasar ini dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 45 mengalami 1-4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Terima kasih, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.